Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar memahami jenis dan sifat segitiga yang merupakan bagian dari pembelajaran segi 4 dan segitiga matematika kelas 7. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Ada beberapa segitiga berdasarkan besar sudutnya dan panjang sisinya. Disajikan pada tabel ini, teman-teman. Yang pertama, segitiga lancip sama sisi. Pada segitiga ini mempunyai ketiga panjang sisi yang sama dan ketiga sudut-sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat, teman-teman. Selanjutnya, segitiga lancip sama kaki. Segitiga lancip sama kaki ini mempunyai 2 sisi sama panjang yang membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Pada segitiga lancip sama kaki ini mempunyai 2 sudut yang sama besar. Selanjutnya, segitiga tumpul sama kaki. Segitiga ini mempunyai sisi yang sama panjang yang membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Pada segitiga tumpul sama kaki ini mempunyai 2 sudut sama besar. Selanjutnya, segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga ini mempunyai 2 sisi sama besar yang membentuk 90 derajat. Pada segitiga ini mempunyai 2 sudut sama besar, yaitu masing-masing 45 derajat. Selanjutnya, segitiga lancip sembarang. Segitiga ini mempunyai 3 sisi yang masing-masing panjangnya berbeda-beda, serta mempunyai 3 sudut yang besarnya berbeda-beda pula. Tetapi ketiga sudut itu besarnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, segitiga tumpul sembarang. Segitiga ini mempunyai 3 sisi yang panjangnya berbeda-beda dan mempunyai salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Serta yang terakhir, segitiga siku-siku sembarang. Segitiga ini mempunyai panjang sisi yang berbeda-beda. Tetapi pada segitiga ini mempunyai salah satu sudut yang besarnya 90 derajat, teman-teman.
Untuk lebih mudahnya, marilah kita perhatikan beberapa contoh soal. Contoh soal 1, dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dengan sisi AB 10 cm, BC 5 cm, dan AC 4 cm? Mengapa? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa salah satu syarat segitiga adalah sisi terpanjangnya lebih kecil dari jumlah kedua sisi pendeknya. Contoh, perhatikan pada gambar ini ya teman-teman. Di sini adalah segitiga ABC. Sisi panjangnya itu merupakan sisi C pada garis AB. Lalu sisi pendeknya adalah pada sisi A dan B, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Pada segitiga itu memenuhi syarat dikatakan segitiga manakala C lebih kecil dari B plus A, di mana C itu adalah sisi terpanjangnya, A dan B adalah sisi pendek yang lain. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, berkaitan dengan soal itu, bahwa ketiga sisi itu tidak bisa dibuat segitiga karena sisi panjangnya lebih besar dari jumlah kedua sisi pendeknya. Atau di situ dapat kita hitung ya, 10 lebih besar dari 4 plus 5. 10 lebih besar dari 9. Jadi ini pada soal tidak memenuhi syarat untuk dijadikan segitiga, teman-teman. Contoh soal 2. Diketahui segitiga ABC dengan sudut C 90 derajat, panjang sisi miring AB 10, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Tentukan nilai A plus B terbesar. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Untuk lebih mudahnya, kita gambar sesuai dengan perintah soal. Di situ terdapat segitiga ABC. Sudut C-nya 90 derajat, lalu panjang AB-nya 10, sudah sama dengan yang terdapat pada soal. Lalu dengan rumus Pythagoras, maka kita dapat menghitungnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Data kita masukkan ya teman-teman, sehingga menjadi 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Pertanyaannya, 8 kuadrat plus 6 kuadrat dari mana? Ini kita memakai ilmu coba-coba. Kita mencoba, ya, lalu disesuaikan dengan angka yang sudah diketahui pada soal. Ya, angka yang diketahui pada soal itu kan 10. Ya, kita coba-coba. Lalu setelah kita ketemu, ya, kita hitung sehingga menjadi 100 sama dengan 64 plus 36. Jadi di sini A plus B terbesar adalah 8 plus 6 sama dengan 14, teman-teman. Contoh soal 3. Perhatikan gambar berikut. A. Hitunglah besar sudut yang belum diketahui. B.
berbentuk segitiga apakah pada gambar di atas? C. Berapakah jumlah dua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Serta D. Bagaimanakah hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga di atas? Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Pada poin A, kita selesaikan dulu ya, teman-teman. Besar sudut yang belum diketahui. Nah, kita cari ya, pada segitiga pertama ya, kita beri nama alfa. Jadi, alfa sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat. Lalu yang kedua, ya, sudut yang belum diketahui, kita beri nama beta. Sehingga beta sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 45 derajat. Serta yang ketiga, sudut yang belum diketahui, kita beri nama sudut gamma. Sehingga sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 55 derajat. Mungkin ada yang tanya 90 derajat itu dari mana? Karena ketiga segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Jadi ada salah satu sudut yang besarnya 90 derajat, itu yang diberi tanda siku-siku. Lalu kita menyelesaikan soal B. Bentuk segitiga itu adalah segitiga yang pertama yaitu segitiga siku-siku, segitiga yang kedua yaitu segitiga siku-siku sama kaki, serta segitiga yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Lanjut, kita menyelesaikan soal yang C. Jumlah dua sudut lancip yaitu untuk segitiga yang pertama yaitu 30 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Untuk segitiga yang kedua yaitu 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 90 derajat. Serta segitiga yang ketiga yaitu 35 derajat ditambah 55 derajat sama dengan 90 derajat. Pada soal C ini menunjukkan bahwa ya, sudut-sudut yang lain selain sudut siku-siku pada segitiga siku-siku jumlahnya 90 derajat, teman-teman. Jadi total dalam segitiga itu jumlahnya ada 180 derajat. Lalu kita selesaikan yang soal yang D. Hubungan antara kedua sudut lancip pada tiap-tiap segitiga yaitu dua sudut lancip pada segitiga siku-siku saling berkomplement, atau jumlah dua sudut tersebut yaitu 90 derajat, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Contoh soal 4. Perhatikan gambar. Carilah nilai A, B, dan C pada tiap-tiap segitiga. Mari kita selesaikan bersama, teman-teman. Kita selesaikan pada segitiga pertama dulu. Ya, kita mencari A. Nilai A-nya berapa? Kita hitung. 3A derajat ditambah 2A derajat ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu kita uraikan sehingga A derajat itu sama dengan 29 derajat. Jadi pada segitiga yang pertama ini nilai A-nya adalah 29, teman-teman.
Selanjutnya, kita akan menghitung nilai B pada segitiga yang kedua. Kita hitung bersama-sama ya, teman-teman. 2B derajat ditambah 2B derajat ditambah 2B derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga dapat kita hitung B derajat sama dengan 30 derajat. Jadi nilai B pada segitiga yang kedua adalah 30. Serta kita selesaikan nilai C pada segitiga yang ketiga. 3C derajat plus C derajat plus C derajat sama dengan 180 derajat. Kita hitung sehingga C derajat sama dengan 36 derajat. Jadi nilai C pada segitiga yang ketiga adalah 36, teman-teman. Contoh soal 5. Diketahui segitiga dengan besar sudut-sudutnya adalah 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. A. Sebutkan jenis segitiga tersebut. Mengapa? B. Dapatkah kalian menggolongkan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisi-sisinya? Jelaskan. Mari kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Pada poin A, jenis segitiga tersebut adalah segitiga lancip karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat, teman-teman. Serta yang poin B, penggolongan segitiga tersebut dengan melihat panjang sisinya dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok ya, teman-teman. Yang pertama, segitiga lancip. Jika sisi miring derajat lebih kecil dari jumlah alas plus tinggi. Yang kedua, segitiga tumpul. Jika sisi miring lebih besar dari jumlah alas dan tinggi. Serta yang ketiga, segitiga siku-siku. Jika sisi miring sama dengan jumlah alas plus tinggi, teman-teman. Contoh soal 6. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan besar salah satu sudutnya 18 derajat. Segitiga apakah segitiga ABC itu? Jelaskan. Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Untuk dapat mengetahui jenis sudut segitiga, marilah kita hitung sudut-sudut yang lain terlebih dahulu. Misal, sudut-sudut ini itu adalah ada alfa, beta, dan gamma. Maka, jumlah dari alfa, beta, dan gamma itu adalah 180 derajat. Kita misalkan ya, teman-teman, jika kedua sudut yang lain itu sama. Misalnya sudut alfa sama dengan sudut beta ya, teman-teman. Sehingga data kita masukkan 2 alfa plus 18 sama dengan 180 derajat. Sehingga alfa derajat dapat kita hitung adalah 81 derajat. Jadi di sini kita tahu ya, teman-teman. Kita juga bisa menghitung sudut beta, yaitu sudut beta sama dengan sudut alfa sama dengan 81 derajat. Segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Hal ini karena terbukti atau kita dapat membuktikan kedua sudutnya sama besar, teman-teman. Contoh soal 7.
urutkan besar sudut dalam segitiga jika diberikan panjang sisi-sisinya seperti berikut. A. AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 7 cm. B. DE sama dengan 15 cm, EF sama dengan 18 cm, dan DF sama dengan 5 cm. Serta C. XY sama dengan 2 cm, YZ sama dengan 4 cm, dan XZ sama dengan 3 cm. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita gambarkan dulu salah satu segitiga ya teman-teman. Ini perlu kita ingat bahwa di depan sudut A terdapat sisi BC, di depan sudut B terdapat sisi AC, serta di depan sudut C terdapat sisi AB. Ini sangat berkaitan dengan soal ini teman-teman. Mari kita lanjutkan. Hal yang perlu kita ingat kembali juga bahwa besar sudut sebanding dengan panjang sisi di muka sudutnya teman-teman. Jadi urutan sudut dari sudut yang terbesar sampai yang terkecil dapat kita ketahui teman-teman. Pada bagian segitiga ABC atau pada soal A, maka urutan sudut yang terbesar sampai yang terkecil adalah sudut C, sudut B, dan sudut A. Sedangkan pada poin B, yaitu pada segitiga DEF, urutan sudut terbesar sampai terkecil adalah sudut D, sudut F, dan sudut E. Serta pada poin C, pada segitiga XYZ, urutan sudut yang terbesar sampai yang terkecil adalah sudut X, sudut Y, dan sudut Z teman-teman. Contoh soal 8. Urutkan panjang sisi segitiga berikut jika besar sudut-sudutnya adalah A. Sudut S 90 derajat, sudut R 90 derajat, sudut T 50 derajat. B. Sudut A 20 derajat, sudut B 120 derajat, sudut C 40 derajat. C. Sudut X 70 derajat, sudut Y 30 derajat, sudut Z 80 derajat. Serta D. Sudut D 80 derajat, sudut E 50 derajat, sudut F 50 derajat. Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Urutan panjang sisi segitiga dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu untuk soal A yaitu sisi SR, RS, dan RT. Soal yang B, jawabannya yaitu sisi BC, AB, dan AC. Poin yang C, yaitu sisi XZ, YZ, dan XY. Serta poin D, sisi DF, DE, dan EF, teman-teman. Contoh soal 9. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut? Selidikilah. A. 11 cm, 12 cm, dan 15 cm. B. 2 cm, 3 cm, dan 6 cm. C. 6 cm, 10 cm, dan 13 cm. Serta D. 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Mari kita selidiki bareng-bareng teman-teman. Pada poin A dan C,
dapat dijadikan segitiga karena jumlah sisi panjangnya lebih kecil dari jumlah kedua sisi pendeknya. Sedangkan pada poin B dan D tidak bisa dijadikan segitiga karena sisi panjangnya lebih besar daripada jumlah kedua sisi pendeknya, teman-teman. Contoh soal 10. Perhatikan gambar. Segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi jika sudut SPQ 20 derajat dan sudut PQR 35 derajat, maka sudut SUT sama dengan berapa? Ya, untuk lebih mudah kita kerjakan, kita tulis seperti yang tertera pada soal ya teman-teman. Mari kita hitung bersama-sama. Ada beberapa langkah dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama, yaitu bahwa segitiga PQR itu merupakan segitiga sama sisi, sehingga sudut PQR-nya itu adalah 60 derajat, teman-teman. Lalu kita menghitung sudut PQU, di mana sudut PQU sama dengan sudut PQS dikurangi sudut UQS. Data dimasukkan ya, teman-teman. 60 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan 25 derajat, teman-teman. Ya, kita tulis ya pada gambar supaya mudah dalam menghitungnya. Lalu kita juga akan menghitung sudut PUK, di mana sudut PUK itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PQU dikurangi sudut QPU. Data dimasukkan sehingga sudut PUQ sama dengan 180 derajat dikurangi 25 derajat dikurangi 20 derajat. Jadi sekarang tampak bahwa sudut PUQ besarnya adalah 135 derajat. Di sini tampak juga bahwa sudut SUT itu besarnya sama dengan sudut PUQ, yaitu 135 derajat. Jadi sudut SUT pada segitiga itu adalah 135 derajat, teman-teman. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut, teman-teman. Di sini seperti yang disajikan pada gambar. Contoh soal 11A. Perhatikan gambar, tentukan besar sudut P. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Langkah pertama kita menghitung sudut PQR, di mana sudut PQR itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut RQS. Data kita masukkan sehingga sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurangi 112 derajat sama dengan 68 derajat. Kita tulis pada gambar. Lalu kita fokus pada sudut PQR, teman-teman. PQ sama dengan QR. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga PQR ini adalah segitiga sama kaki, teman-teman. Sehingga sudut P ini sama dengan sudut R. Kita misalkan nilai dari sudut P dan sudut R itu nilainya N ya, teman-teman. Lalu kita bisa menghitung nilai N tersebut. Sudut P plus sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi sudut Q. Data dimasukkan sehingga N plus N sama dengan 180 derajat dikurangi 68.
Kita hitung sehingga N sama dengan 56 derajat. Jadi, besar sudut P ini sama dengan N, yaitu 56 derajat, teman-teman. Contoh soal 11B. Perhatikan gambar, tentukan nilai P. Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CBD. Sama dengan 180 derajat dikurangi 5P. Lalu sudut ABC ditambah sudut ACB ditambah sudut CAB sama dengan 180 derajat. Kita hitung, ya, kita uraikan ya teman-teman, sehingga kita dapat mengetahui nilai P, yaitu nilai P-nya adalah 24 derajat, teman-teman. Contoh soal 12. Dalam segitiga ABC diketahui titik D terletak pada sisi BC, sehingga AB sama dengan AC, AD sama dengan BD. Besar sudut DAC 39 derajat, tentukan besar sudut BAD. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, ada baiknya kita menggambar ya, sesuai dengan soal. Kita gambar segitiga seperti itu ya teman-teman. Ada ABC. Lalu kita hitung bersama-sama ya, kita fokus pada segitiga ABC. Di mana pada segitiga ABC ini AB sama dengan AC, sehingga sudut ABC sama dengan sudut ACB. Ya, misalkan kita sudut-sudut itu nilainya M ya, teman-teman. Kita misalkan kita tulis M-nya di sini, ya. Lalu kita fokus pada segitiga ABD ya, teman-teman. Kita hitung sudut BAD. Sudut AD sama dengan sudut BD ya pada soal. Ini menunjukkan bahwa sudut BAD sama dengan sudut ABD ya, teman-teman. Sehingga sudut BAD ini juga sama dengan M. Kita tulis pada gambar. Iya, kita hitung nilai M-nya ya, teman-teman. Di mana sudut CAB ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. Data kita masukkan sehingga M plus 39 ditambahkan M plus M sama dengan 180 derajat. Kita uraikan ya, kita hitung sehingga M sama dengan 47 derajat. Jadi, sudut BAD itu sama dengan nilai M, yaitu besarnya 47 derajat, teman-teman. Contoh soal 13. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Melalui C dibuat garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis BA di titik D. Berapakah panjang CD? Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Langkah pertama kita gambar sesuai dengan perintah soal. Pada soal juga diketahui bahwa panjang BC itu 1 ya teman-teman, kita tulis saja. Kemudian kita menghitung sudut ABC, besarnya itu 60 derajat ya teman-teman. Karena segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Ya, kita tulis saja ya. Selanjutnya sudut ABC itu besarnya adalah 90 derajat ya, atau itu termasuk sudut siku-siku ya teman-teman. Karena
pada soal itu diketahui BC itu tegak lurus CD, teman-teman. Ya, kita beri tanda siku-siku. Kita fokus pada segitiga BCD ya, teman-teman. Di mana sudut BDC sama dengan 180 derajat dikurangi sudut BCD dikurangi sudut CBD. Sudut BDC sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat. Ya, kita tulis lagi. Selanjutnya kita akan menghitung panjang DC pada segitiga BCD. Ya, yang dihitung adalah garis DC itu. Baiklah, kita lanjutkan untuk menghitungnya ya, teman-teman. Bahwa tanggen 30 itu sama dengan BC per DC. Tanggen 30 itu kan sama dengan 1 per akar 3. Lalu sama dengan 1 per DC. Sehingga panjang DC adalah akar 3, teman-teman. Terima kasih kami sampaikan atas kebersamaan kita ya, teman-teman. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya untuk like, subscribe, komen, dan share. Semoga kalian semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.